Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Rupiah Rizalin. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Rupiah. Ibu berasal dari Pasaman. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi amin. Amin. Dengan diawalinya berdoa, maka lancarlah pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu akan absen Ananda dulu. Siapa yang tidak hadir? Surya, Bu. Oh iya, berarti seorang ya? Iya, Bu. Oke. Bentar ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang perangkat lunak komputer, yaitu software. Di mana tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam proses pembelajaran yang utama itu adalah siswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan perangkat lunak komputer. Terus yang kedua, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis perangkat lunak. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh perangkat lunak. Sebelumnya Anda semua sudah tahu apa itu perangkat lunak? Belum, Bu. Jadi perangkat lunak itu adalah kumpulan instruksi atau program yang dibuat untuk mengendalikan dan mengatur kerja perangkat keras komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna. Biasanya punya macam. Jadi di sini ada jenis-jenis perangkat lunak komputer. Yang pertama itu ada perangkat lunak sistem. Yang kedua itu ada perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga itu ada perangkat lunak pemrograman. Yang keempat itu perangkat lunak jaringan. Yang kelima ada perangkat lunak berbasis word. Kepada saudari Nanda, apa boleh dibacakan lagi? Jenis-jenis perangkat lunak komputer itu yang pertama perangkat lunak sistem, yang kedua itu perangkat lunak aplikasi, yang ketiga itu perangkat lunak program, terus yang keempat itu perangkat lunak jaringan, terus yang kelima itu perangkat lunak berbasis word. Udah, Bu. Terima kasih ya Nanda. Iya, Bu. Di sini gua akan menjelaskan dari jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama itu ada perangkat lunak sistem, di mana dia berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat
orang-orang dia di sini ini dia berinci dia apa itu dia produksi Jadi dengan diberikannya stretching tadi maka semakin semangatlah anak-anak ibu belajar. Ya Bu. Terus di sini ibu akan memberikan ibu memberikan Ananda tugas analisis. Ya, ibu akan memberikan pertanyaan kepada Anda semua per individu yang telah ibu paparkan di PPT. Satu per orang. Izin ya Bu. Ya, yang ini dulu ya Anda, coba Anda analisis dulu, baru pertanyaannya satu per orang. Ini, siapa aku? Indah ini per orang. Analisis. Ini analisis ini berkelompok, jadi satu perwakilan nanti. Baru yang ini satu per orang. Analisis ini sekarang atau jawab dulu? Analisis dulu ya. Kelompoknya. Perwakilan nanti menjelaskan kehidupannya. Jadi kok
Pindah dong. Baiklah, ibu akan mengecek. Mana? Ibu.
Bismillah, saya akan menjawab pertanyaan di mana pertanyaan itu berdasarkan cerita di atas. Jenis perangkat lunak yang disebut terdiri dari perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Di mana perangkat lunak contohnya sistem operasi seperti Windows atau Linux yang berfungsi melalui komputer. Lalu perangkat lunak aplikasi, contohnya Microsoft Word, Google Chrome, aplikasi desain dan aplikasi lainnya yang digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Nadia. Saya kok selanjutnya kepada Putri, silakan. Baik, pertanyaan kedua yaitu mengapa perangkat lunak sistem operasi menjadi prioritas yang harus diinstal terlebih dahulu sebelum perangkat lunak lainnya. Jawabannya itu sistem operasi harus diinstal terlebih dahulu karena sistem operasi merupakan dasar pertama agar komputer mengatur perangkat keras, menjalankan aplikasi dan menghubungkan pengguna dengan komputer. Jika tidak ada sistem operasi, maka aplikasi lain dapat dijalankan. Terima kasih. Selanjutnya saudari Nanda. Nomor 3. Iya, berdiri. Jika saya jadi Ani, saya akan menyarankan pelanggan untuk menginstal virus agar komputer aman dari virus dan malware. Terus menggunakan aplikasi yang asli dan terpercaya secara lebih aman dan stabil. Yang ketiga itu rutin melakukan update sistem operasi dan aplikasi agar keamanan terjaga. Terus yang keempat, tidak menginstal aplikasi yang tidak diperlukan supaya komputer tidak lemot. Terus yang terakhir, menggunakan backup data penting agar data tidak hilang jika terjadi kerusakan. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada Ananda semua yang telah menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Kesimpulannya itu dari pertanyaan yang telah Ibu berikan, perangkat lunak komputer dibagi menjadi perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi sangat penting karena menjadi dasar jalannya komputer dan aplikasi lainnya. Selain itu, pengguna komputer yang aman dan efisien dapat dilakukan dengan menjadi keamanan sistem, menggunakan antivirus, serta merawat komputer secara rutin. Itu kesimpulan jawaban dari pertanyaan yang telah Ibu berikan. Jadi apakah Anda sudah paham dengan materi yang telah Ibu berikan? Sudah, Bu. Belum, Bu. Nomor 7. Video pi. Jadi kan ada anak Ibu yang belum paham nih. Ibu akan menayangkan video jadi di sini
Jadi tadi ada kan anak ibu yang kurang paham tentang perangkat lunak atau software, di mana itu perangkat lunak adalah sekumpulan program atau instruksi yang digunakan untuk menjalankan dan mengatur kerja komputer. Ini perangkat lunak ini tidak dapat disentuh, disentuh secara fisik, seperti Windows, Linux, Android. Contoh itu termasuk kepada perangkat lunak sistem. Dan ada pula Microsoft Word dan Microsoft Excel, PowerPoint, Google Chrome, Canva. Nah, itu termasuk kepada perangkat lunak aplikasi. Jadi contoh penggunaan perangkat lunak itu yang pertama mengetik tugas itu menggunakan Microsoft Word, itu membuat presentasi dengan PowerPoint, terus browsing internet menggunakan Google Chrome, terus mendesain poster itu menggunakan Canva. Jadi dari materi ibu yang sebentar ini, apakah Anda sudah paham? Sudah, Bu. Jadi tolong disimpulkan saudari Nabila yang sudah bilang paham. Coba jelaskan dulu saudari Nabila. Kesimpulan yang dari disampaikan tadi gimana? Baik, di sini saya dapat menyimpulkan adanya jenis-jenis dari perangkat lunak. Yang pertama perangkat lunak sistem, yang kedua perangkat lunak aplikasi, yang ketiga perangkat lunak berbasis sinkron.
paham dengan materi yang Ibu jelaskan. Selanjutnya kepada Putri, tolong jelaskan, tolong berikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Bentar, Bu. Baik, saya akan menyimpulkan materi kita hari ini, di mana perangkat lunak itu perangkat penting dalam komputer yang berfungsi menjalankan dan mengatur berbagai pekerjaan pada sistem perangkat lunak. Sistem dan perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak sistem seperti sistem operasi berfungsi mengatur kerja komputer, sedangkan perangkat lunak aplikasi digunakan untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu. Dengan adanya perangkat lunak komputer dapat digunakan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien dalam berbagai kegiatan. Ya, Udah, Bu. oke. Jadi Simpulkan lagi, baru nanti dapat kita simpulkan materi kita hari ini, yaitu perangkat lunak itu merupakan bagian penting dalam komputer, di mana dia berfungsi untuk menjalankan dan menambah sistem komputer, di mana perangkat lunak dibagi menjadi dua, yaitu ada perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi. Dengan adanya perangkat lunak atau software ini dapat digunakan untuk membantu berbagai aktivitas manusia yang lebih mudah dan cepat. Jadi sebelum kita menutup proses pembelajaran, Ibu akan memberikan video dulu kepada Anda, video yang singkat untuk lebih paham lagi materi hari ini ya.
Jadi itulah materi video yang ditayangkan